dari Sumatera hingga Papua, dari Sulawesi hingga Nusa Tenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Deslina selaku dosen pengampu pendidikan seni tari yang telah memberikan waktunya kepada kami, kelompok 3, untuk memaparkan materi berjudul Pendidikan Seni Tari sebagai aplikasi teori multiple intelligence, metode pembelajaran pengembangan 8 kecerdasan manusia. Sebelum memulai materi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama, Wahyu Tami. Kedua, Rita Damayanti. Inka Sabrina. Diah Rahmah Yulianti. Zahra Apriliana. Taskia Nurul Aini. Lutfi Azharo. Dan Devi Fitriani. Materi bahasan yang akan kita paparkan kali ini ada berbagai macam. Yang pertama, pengertian seni tari, pengertian teori multiple intelligence, jenis-jenis teori multiple intelligence, penerapan seni pada teori multiple intelligence, dan metode pembelajaran pengembangan 8 kecerdasan manusia. Baik, untuk materi yang pertama yakni pengertian dari seni tari. Seni sendiri berasal dari kata tekne dalam bahasa Yunani atau ars dari bahasa Latin, kunst dari bahasa Jerman, dan art dalam bahasa Inggris. Dalam hal ini, semua memiliki arti yang sama, yaitu keterampilan dan kemampuan. Selain itu, terdapat sebuah pendapat yang mengungkapkan bahwa seni memiliki arti yang sama dengan keindahan. Selanjutnya, menurut buku Ki Hajar Dewantoro dalam Astuti 1997, seni adalah segala perbuatan manusia yang timbul dan hidup, perasaannya dan bersifat indah hingga dapat menggerakkan jiwa manusia. Menurut Rusliana pada 1982, beliau memberikan batasan tentang seni bahwa seni adalah hasil karya manusia yang mengomunikasikan pengalaman-pengalaman batinnya dan disajikan secara indah dan menarik sehingga merangsang timbulnya pengalaman baik manusia yang menghayatinya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa seni adalah segala sesuatu kegiatan manusia yang dilakukan untuk mengomunikasikan pengalaman batin yang ia miliki kepada orang lain. Pengalaman batin tersebut divisualisasikan dengan susunan yang indah dan juga menarik. Hal ini bertujuan agar dapat menimbulkan rasa senang atau puas bagi siapa saja yang menghayatinya. Selanjutnya, pengertian dari teori multiple intelligence. Multiple intelligence ataupun kecerdasan majemuk adalah kemampuan untuk memecahkan masalah atau melakukan sesuatu yang ada nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Kecerdasan bukan sesuatu yang dapat dilihat ataupun dihitung, melainkan sebuah potensi sel otak yang aktif ataupun non-aktif tergantung pada pengalaman hidup sehari-hari, baik di rumah, sekolah, ataupun di tempat lain. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis teori multiple intelligence. Howard Gardner mengembangkan teori multiple intelligence ataupun MI dan telah dipublikasikan pada tahun 1993. Menurut Gardner, peserta didik setidaknya memiliki 9 intelijensi, yaitu intelijensi linguistik atau bahasa, atau bisa disebut linguistic intelligence, yang merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menggunakan dan juga mengolah kata secara efektif. Selanjutnya ada intelijensi matematis logis ataupun logical mathematical intelligence, yang merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang berkaitan dengan penggunaan bilangan dan juga logika secara efektif.
Selanjutnya ada intelijensi ruang visual ataupun spatial intelligence yang merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menangkap dunia, ruang, visual secara tepat. Selanjutnya ada kemampuan intelijensi kinestetik badani atau bodily kinesthetic intelligences yang merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam menggunakan tubuh atau anggota gerak tubuh untuk mengekspresikan gagasan dan juga perasaannya. Lalu intelijensi musikal atau musical intelligences yang merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengembangkan, mengekspresikan, dan juga menikmati bentuk-bentuk musik dan juga suara. Selanjutnya ada intelijensi intrapersonal ataupun interpersonal intelligence yang merupakan sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yang berkaitan dengan pengetahuan yang ia miliki sendiri dan juga kemampuan untuk beradaptasi berdasarkan pengenalan diri. Selanjutnya ada intelijensi lingkungan ataupun naturalis atau naturalis intelligence yang merupakan sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam memahami berbagai jenis flora dan juga fauna secara baik. Yang terakhir, ada intelijensi eksistensial atau existential intelligence yang merupakan sebuah kemampuan yang dimiliki seseorang menyangkut dengan kepekaan dan juga kemampuan seseorang untuk menjawab persoalan-persoalan terdalam eksistensi ataupun keberadaan manusia. Selanjutnya, penerapan seni pada teori multiple intelligence. Tahapan pembelajaran seni tari kreatif. Yang pertama, terdapat warming up, yakni merupakan gerakan pemanasan untuk meregangkan otot agar tidak kesleo. Kedua, terdapat exploring, yakni tahapan anak melakukan eksplor terkait gerakan yang akan digunakan dalam tarian agar tubuh stabil dalam menciptakan gerakan. Ketiga, developing skill, atau tahap pengembangan kemampuan yang didapatkan pada saat melakukan eksplorasi gerakan, yang nantinya akan dilatih dan dikembangkan. Yang keempat, terdapat creating, atau tahap ini anak melakukan improvisasi untuk membuat tarian berdasarkan pemahaman yang mereka miliki. Dalam pembelajaran tari, guru sangat berperan aktif dalam berlangsungnya pembelajaran, seperti membuat kelompok, mengarahkan untuk berdiskusi, kemudian memberikan motivasi keberanian untuk menampilkan tarian karya mereka, dan membimbing dalam memberikan motivasi mengeksplor gerakan. Materi selanjutnya yakni metode pembelajaran pengembangan 8 kecerdasan manusia. Metode pembelajaran berbasis multiple intelligence merupakan suatu upaya nyata dalam memaksimalkan kecerdasan majemuk yang dimiliki setiap siswa dalam hal-hal pencapaian kompetensi tertentu dengan berbagai cara. Salah satunya dengan mengkombinasikan beberapa kecerdasan yang dimiliki oleh siswa tersebut. Hal yang harus diperhatikan dalam menerapkan pembelajaran berbasis multiple intelligence. Yang pertama, yakni penalaran. Seseorang yang memiliki kecerdasan intelektual, maka umumnya akan cenderung lebih menyukai melakukan penalaran. Hal tersebut karena kemampuan penalaran yang terasah dengan baik, maka dapat membantu dalam mencapai keberhasilan yang diinginkan, baik dalam sekolah maupun dalam pergaulan sehari-hari. Yang kedua, yakni eksperimen. Salah satu langkah yang dapat kita lakukan untuk mengembangkan kecerdasan intelektual adalah dengan melakukan eksperimen. Orang-orang yang cerdas cenderung menyukai kegiatan eksperimen. Hal tersebut karena adanya dorongan rasa ingin tahu pada diri mereka, sehingga dalam melakukan eksperimen, mereka tidak terlalu memedulikan apabila terjadi kegagalan dalam eksperimen yang mereka lakukan. Mereka menganggap bahwa kegagalan adalah sebuah batu loncatan yang dapat berguna untuk menyempurnakan penemuan mereka berikutnya.
Yang ketiga, yakni daya ingat yang baik. Orang yang memiliki kecerdasan intelektual biasanya memiliki daya ingat yang baik. Ingatan atau memori tersebut merujuk pada suatu proses penyimpanan atau pemeliharaan informasi sepanjang waktu, atau maintaining information over time. Daya ingat yang baik sangatlah penting bagi kita, baik itu dalam kepentingan belajar, mengembangkan ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Yang keempat, rajin membaca. Rajin membaca merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kecerdasan intelektual yang kita miliki. Dengan sering membaca, maka secara tidak langsung hal tersebut dapat melatih kemampuan otak dan pikiran kita. Selain itu, juga dengan banyak membaca, maka pengetahuan dan wawasan kita akan semakin bertambah. Pembelajaran berbasis multiple intelligence dilakukan untuk mendorong kecerdasan yang terlihat lebih unggul dalam diri siswa dengan cara memaksimalkan dan mengoptimalkan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan dan mengoptimalkan kecerdasan majemuk yang ada pada diri seseorang dalam mencapai kompetensi tertentu sesuai standar kurikulum. Metode yang digunakan dalam pembelajaran multiple intelligence adalah metode discovering ability, yaitu sebuah proses dalam menemukan kemampuan seseorang. Metode ini meyakini bahwa setiap orang pasti memiliki kecenderungan dalam kecerdasan tertentu. Berdasarkan metode tersebut, maka sekolah memiliki tugas untuk meneliti kondisi psikologis siswa untuk mengetahui kecenderungannya yang dapat dilakukan melalui riset kecerdasan yang disebut Multiple Intelligence Research atau MIR. Cara mengembangkan kecerdasan majemuk. Pertama, dengan kecerdasan linguistik. Guru dapat menggunakan strategi belajar yang dapat mendorong kecerdasan linguistik. Contohnya, kegiatan membaca, menulis puisi, wawancara, dan presentasi. Kedua, dengan kecerdasan logis matematis. Guru dapat menggunakan strategi seperti membuat grafik, pola, kode, hitung, hipotesis, pengukuran, penjumlahan, praktikum, tabel, penalaran, klasifikasi, studi kasus, eksperimen, analisis data, dan lain-lain. Yang ketiga, dengan kecerdasan visual atau spasial. Guru dapat menerapkan strategi visualisasi, fotografi, dekorasi, desain, melukis, sketsa, warna, pameran lukisan, kaligrafi, menebak arah, dan lain-lain. Dan yang keempat, dengan kecerdasan musikal. Strategi yang diterapkan yaitu menyanyi, konduktor, penciptaan lagu, parodi lagu, aransemen, irama, dan lain-lain. Kelima, dengan kecerdasan tubuh atau kinestetik. Guru dapat menggunakan strategi belajar dengan menari, pantomim, drama, acting, outbound, berpetualang, gerak tubuh, peragaan, dan lain-lain. Keenam, dengan kecerdasan interpersonal. Guru dapat menggunakan strategi seperti belajar kelompok, kerjasama, negosiasi, manajemen konflik, belajar berinteraksi, dan lain-lain. Ketujuh, kecerdasan intrapersonal. Guru dapat menerapkan strategi seperti memberikan motivasi diri, berani mengekspresikan diri, melihat sekitar, mensyukuri apa yang ada, kemudian melakukan kunjungan ke panti asuhan dan panti jompo. 8. Dengan kecerdasan alamiah. Strategi yang diterapkan yaitu melakukan wisata alam, mengkoleksi tanaman, melakukan penelitian lingkungan dan gejala alam, kemudian penelitian perilaku hewan, dan mengidentifikasi bahan alam.
Baik, jadi kesimpulan yang dapat diambil pada pembelajaran kali ini, yakni seni merupakan segala sesuatu kegiatan manusia yang dilakukan untuk mengomunikasikan pengalaman batin yang ia miliki kepada orang lain. Seni tari adalah sebuah perwujudan suatu macam tekanan emosi yang dituangkan dalam bentuk gerak seluruh anggota tubuh yang teratur dan juga berirama sesuai dengan musik pengiringnya. Selain itu, multiple intelligence adalah kemampuan untuk memecahkan masalah ataupun melakukan sesuatu yang ada nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Dan berikut merupakan daftar pustaka yang kami pakai dalam pembelajaran kali ini. Dan sekian pemaparan materi yang kelompok 3 sajikan. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.